Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah yang mana atas berkat nikmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada minggu kali ini dengan sebagaimana mestinya. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Iwan Ridwan. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang mengenai siklus Krebs. Nah, jadi siklus ini adalah proses ketiga dari respirasi aerob. Kenapa dinamakan siklus Krebs ini? Karena sebagai bentuk penghormatan kepada penemunya yaitu Hans Krebs. Nah, siklus ini terjadi dalam matriks mitokondrian. Kemudian dalam siklus ini terdiri dari 8 kali proses ya. Yang pertama ada asetil-CoA dengan oksaloasetat. Nah, si asetil-CoA ini akan membentuk suatu ikatan sehingga membentuk sitrat. Nah, dalam proses ini CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki CoA. Nah, dalam proses ini ada enzim yang berpengaruh. Nah, yaitu enzim sitrat sintase. Kemudian setelah ini juga bisa disebut juga asam sitrat ya, asam sitrat. Kemudian setelah sitrat ini akan dirubah lagi menjadi isositrat. Nah, sini. Pada tahap ini akan terjadi pelepasan molekul air. Nah, di sini akan terjadi dua kejadian, yaitu yang pertama pelepasan molekul air atau bisa juga disebut dengan dehidrasi. Yang kedua ada masuknya molekul air atau penambahan, disebut juga sebagai hidrasi. Nah, dalam siklus yang kedua ini, dalam tahap yang kedua ini, proses kedua ini enzim yang berpengaruhnya adalah akonitase. Nah, tadi ada sitrat sintase di tahap proses ke-1, proses kedua ada akonitase. Kemudian dari isositrat ini akan diubah kembali menjadi alfa ketoglufarat. Nah, pada tahap ini akan terjadi pelepasan elektron di sini. Kemudian pelepasan elektron, kemudian akan diterima oleh NAD+. NAD+ membentuk NADH. Nah, pada proses ini enzim yang berpengaruhnya itu adalah isositrat dehidrogenase. Kemudian alfa ketoglufarat ini akan dirubah menjadi suksinil-CoA. Nah, pada tahap ini akan terjadi reduksi dari NAD+ membentuk NADH. Nah, enzim yang berperan dalam proses yang ini adalah
enzim alfa ketoglufarat dehidrogenase. Kemudian di suksinil-CoA ini akan berubah menjadi suksinat. Nah, di sini tidak ada pelepasan elektron atau atom karbon ya. Pada tahap ini enzim yang berperan itu adalah suksinil-CoA dehidrogenase. Suksinil-CoA sintase, maaf. Kemudian suksinat ini akan berubah lagi menjadi fumarat. Nah, di sini akan terjadi pelepasan molekul air. Terjadi pelepasan molekul air atau bisa juga disebut H2O atau nama lainnya dehidrasi. Nah, enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinat dehidrogenase. Kemudian dari fumarat ini akan dirubah menjadi malat. Nah, pada tahap ini si suksinat ini akan dirubah menjadi malat dengan adanya penambahan air atau hidrasi. Nah, enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Kemudian dari malat ini akan kembali lagi menuju oksaloasetat. Nah, pada tahap ini akan terjadi pembentukan NADH yang tadinya dari NAD+. Nah, jadi di sini akan terbentuk NADH yang berasal dari NAD+. Nah, enzim yang berperan pada tahap ini adalah enzim malat dehidrogenase. Gimana ya? Ini malat dehidro. Nah, kemudian setelah terjadinya atau selesainya siklus yang 8 proses ini, maka akan dihasilkan hasil dari siklus Krebs ini adalah hasil dari siklus Krebs adalah 1 ATP, kemudian jadi hasilnya adalah 1 ATP, kemudian 3 NADH, sama yang satu lagi adalah 1 FADH2. Nah, jadi hasil yang dihasilkan dari proses ini adalah ini. 1 ATP, 3 NADH, dan 1 FADH2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.